kepastian kenaikan gaji pensiun 2026 serta jadwal pembayaran THR 2026 PNS pensiunan. Memasuki awal tahun 2026, perhatian publik kembali tertuju pada arah kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi nasional, kesejahteraan aparatur negara, dan kepastian penghasilan bagi ASN serta para pensiunan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai 8%. Pernyataan ini sempat menuai beragam reaksi. Ada yang ragu, ada yang mempertanyakan, bahkan ada yang menertawakan. Namun jika kita melihat lebih dalam, pernyataan tersebut bukan sekadar angka, melainkan sebuah arah besar pembangunan nasional. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang kini telah menjadi negara maju, hampir semuanya pernah melalui fase pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dalam waktu yang cukup panjang. Singapura, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Taiwan, hingga Amerika dan Jerman, semuanya pernah mengalami masa pertumbuhan ekonomi 2 digit selama bertahun-tahun. Pertumbuhan tinggi inilah yang menjadi mesin utama transformasi ekonomi mereka. Tanpa fase itu, sulit bagi sebuah negara untuk keluar dari jebakan ekonomi menengah. Indonesia selama ini berada di posisi pertumbuhan sekitar 5%. Angka ini memang terlihat cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa negara maju. Namun harus disadari bahwa negara-negara maju sudah berada di titik akhir pembangunan ekonomi mereka, sementara Indonesia masih dalam proses menuju ke sana. Jika pertumbuhan hanya stagnan di angka 5%, maka risiko terjebak di kelas menengah menjadi sangat besar. Bahkan dalam kondisi tertentu, bukan tidak mungkin terjadi penurunan. Inilah yang menjadi dasar mengapa pemerintah menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Tanpa pertumbuhan yang kuat, negara akan kesulitan meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam hal kemampuan fiskal untuk menaikkan gaji ASN dan pensiunan. Presiden Prabowo juga menyinggung pengalaman pribadinya saat berdiskusi dengan para ahli ekonomi di Jepang. Dari pengalaman tersebut, terlihat jelas bahwa Jepang pun pernah meragukan kemampuannya sendiri untuk tumbuh tinggi. Namun fakta sejarah membuktikan bahwa Jepang pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 2 digit selama lebih dari 1 dekade. Hal yang sama juga terjadi di Korea Selatan dan Tiongkok. Pelajaran penting dari pengalaman negara-negara tersebut adalah adanya transformasi ekonomi yang nyata. Mereka berpindah dari ekonomi berbasis pertanian menuju ekonomi berbasis industri dan manufaktur. Indonesia sebenarnya pernah berada di jalur transformasi tersebut, terutama pada masa sebelum krisis 1998. Namun setelah krisis, proses transformasi itu melambat, bahkan cenderung berhenti. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan lambat dan tidak cukup kuat untuk mendorong lompatan besar dalam kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah saat ini mencoba kembali mendorong transformasi ekonomi agar pertumbuhan bisa lebih tinggi dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, kebijakan-kebijakan yang saat ini dijalankan pemerintah harus dipahami secara utuh. Program-program yang berorientasi pada pemerataan, termasuk kebijakan yang bersifat langsung menyentuh masyarakat bawah, bukanlah kebijakan tanpa tujuan. Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. Pemerataan manfaat pembangunan menjadi salah satu kunci untuk menciptakan stabilitas nasional yang kuat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan diperhatikan, maka stabilitas sosial akan terjaga. Stabilitas inilah yang menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam kondisi stabil dan ekonomi yang tumbuh kuat, barulah negara memiliki ruang fiskal yang lebih luas. Ruang inilah yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan, termasuk melalui kenaikan gaji dan pembayaran rapel yang selama ini dinantikan. Berkaitan dengan hal tersebut, muncul harapan besar bahwa Februari 2026 akan menjadi momentum penting bagi ASN dan pensiunan. Isu mengenai kemungkinan diterbitkannya peraturan pemerintah terkait rapel kenaikan gaji mulai banyak dibicarakan. Meski hingga saat ini belum ada pengumuman resmi, optimisme mulai tumbuh seiring dengan arah kebijakan ekonomi yang ditekankan pemerintah. Perlu dipahami bahwa kenaikan gaji ASN dan pensiunan tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi nasional. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, penerimaan negara akan ikut naik. Dengan penerimaan yang lebih besar, kemampuan negara
untuk membayar gaji, tunjangan, dan rapel juga akan semakin kuat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi sebenarnya sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan para ASN dan pensiunan. Ini bukan sekadar wacana besar, tetapi menyentuh kehidupan sehari-hari, termasuk kepastian penghasilan bulanan. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan berintegritas, khususnya di lingkungan TNI. Kepemimpinan yang memberi contoh, profesional, dan berorientasi pada pengabdian menjadi syarat mutlak. Tidak ada ruang bagi pemimpin yang tidak kompeten atau tidak memahami tugasnya. Pesan ini menjadi penting karena stabilitas nasional juga sangat bergantung pada profesionalisme aparat negara. Ketika TNI dan institusi negara lainnya berjalan dengan baik, maka keamanan dan ketertiban akan terjaga. Keamanan ini menjadi syarat utama bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Presiden juga menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat besar, namun selama ratusan tahun, kekayaan tersebut seringkali tidak dinikmati sepenuhnya oleh rakyat sendiri. Banyak sumber daya yang diambil secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, peran negara, termasuk TNI dan aparat penegak hukum, sangat penting dalam menjaga dan mengelola kekayaan tersebut. Jika kekayaan alam dapat dikelola dengan baik dan hasilnya benar-benar masuk ke kas negara, maka dampaknya akan sangat besar. Negara akan memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para pensiunan. Dalam konteks inilah, harapan mengenai rapel kenaikan gaji ASN dan pensiunan menjadi semakin relevan. Rapel bukan sekadar tambahan uang, tetapi simbol bahwa negara hadir dan menghargai pengabdian para aparatur dan pensiunan. Bagi para pensiunan, kepastian mengenai gaji dan kemungkinan rapel tentu sangat dinantikan. Kebutuhan hidup yang terus meningkat membuat setiap tambahan penghasilan menjadi sangat berarti. Oleh karena itu, wajar jika isu ini terus menjadi perhatian utama. Namun perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini, keputusan resmi mengenai rapel dan kenaikan gaji masih menunggu kebijakan pemerintah. Para ASN dan pensiunan diimbau untuk tetap bersabar dan mengikuti informasi resmi. Pemerintah menyadari betul pentingnya kesejahteraan aparatur dan pensiunan, dan kebijakan yang diambil nantinya diharapkan benar-benar berpihak pada kepentingan bersama. Februari 2026 dipandang sebagai bulan yang penuh harapan. Dengan arah kebijakan ekonomi yang lebih agresif, fokus pada pertumbuhan dan pemerataan, serta penguatan kepemimpinan nasional, peluang untuk menghadirkan kebijakan yang lebih baik semakin terbuka. Semua ini tentu tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu, konsistensi, dan kerja keras dari seluruh elemen bangsa. Namun, dengan arah yang jelas, optimisme tetap harus dijaga. Bagi para ASN dan pensiunan, yang terpenting saat ini adalah tetap tenang, bijak dalam mengatur keuangan, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum pasti. Setiap kebijakan resmi pasti akan diumumkan secara terbuka dan jelas. Dengan memahami gambaran besar ini, kita dapat melihat bahwa pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi, kepemimpinan nasional, pengelolaan kekayaan alam, dan kesejahteraan ASN serta pensiunan adalah satu rangkaian yang saling berkaitan. Harapan akan kado spesial di Februari 2026 bukanlah angan kosong, tetapi bagian dari proses panjang menuju Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera. Pada bagian lanjutan ini, pembahasan difokuskan pada bagaimana kebijakan ekonomi yang sedang diarahkan pemerintah dapat berdampak langsung pada kesejahteraan ASN dan para pensiunan. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi menjadi kunci utama agar negara memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban kepada rakyatnya, termasuk membayar gaji, tunjangan, THR, dan kemungkinan rapel kenaikan gaji. Selama ini, ketika ekonomi tumbuh lambat, ruang gerak pemerintah menjadi terbatas, anggaran negara harus dibagi untuk banyak kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Dalam kondisi seperti itu, kenaikan gaji ASN dan pensiunan seringkali harus ditunda karena pemerintah harus berhati-hati menjaga keseimbangan keuangan negara. Dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah berharap
penerimaan negara dapat meningkat secara signifikan. Ketika penerimaan meningkat, maka belanja negara juga bisa diperluas. Disinilah peluang bagi peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan mulai terbuka. Kenaikan gaji dan pembayaran rapel bukan lagi menjadi beban berat, tetapi bagian dari kebijakan yang bisa dijalankan secara berkelanjutan. Pemerintah juga memahami bahwa ASN dan pensiunan merupakan bagian penting dari sistem negara. ASN adalah pelaksana kebijakan di lapangan, sementara pensiunan adalah mereka yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan mereka bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban negara. Dalam beberapa pernyataan, pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus dirasakan secara luas. Inilah yang menjadi dasar mengapa pemerataan manfaat pembangunan menjadi fokus utama. Bagi para pensiunan, pemerataan ini berarti adanya jaminan bahwa mereka tidak ditinggalkan setelah masa pengabdian berakhir. Gaji pensiunan, THR, dan kemungkinan rapel adalah bentuk nyata dari keberlanjutan perhatian negara. Berbicara tentang rapel, perlu dipahami bahwa rapel hanya bisa dibayarkan jika ada dasar hukum yang jelas, yaitu peraturan pemerintah. Tanpa peraturan tersebut, tidak mungkin bagi negara untuk mencairkan rapel meskipun ada niat baik. Oleh karena itu, proses penyusunan peraturan menjadi tahap yang sangat penting. Februari 2026 disebut-sebut sebagai waktu yang krusial, karena berbagai evaluasi anggaran mulai menunjukkan hasil awal. Meski demikian, para ASN dan pensiunan diharapkan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Pemerintah akan mengambil keputusan pada waktu yang dianggap paling tepat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, stabilitas nasional juga menjadi faktor penting. Dalam suasana yang aman dan stabil, kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar, investasi bisa masuk, lapangan kerja tercipta, dan pendapatan negara meningkat. Semua ini saling berkaitan dan pada akhirnya berdampak pada kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur dan pensiunan. Peran TNI dan aparat negara lainnya dalam menjaga stabilitas juga sangat menentukan. Ketika keamanan terjaga, potensi gangguan terhadap perekonomian dapat diminimalkan. Dengan demikian, arah pembangunan bisa berjalan sesuai rencana. Pemerintah juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam secara bertanggung jawab. Kekayaan alam yang dikelola dengan baik akan memberikan pemasukan besar bagi negara. Jika kebocoran dan penyalahgunaan bisa ditekan, maka hasilnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program kesejahteraan, termasuk bagi ASN dan pensiunan. Dalam konteks ini, perjuangan melawan kebocoran sumber daya bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga soal kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah yang berhasil diselamatkan adalah tambahan kemampuan negara untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Bagi para pensiunan, hal ini berarti harapan yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan di masa depan. Meski prosesnya tidak instan, arah kebijakan yang jelas memberikan sinyal positif. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat, termasuk ASN dan pensiunan, tetap realistis dan tidak terjebak pada janji-janji yang belum pasti. Setiap kebijakan membutuhkan waktu dan proses. Yang terpenting adalah memahami bahwa negara sedang berupaya membangun fondasi ekonomi yang kuat agar kebijakan kesejahteraan dapat berjalan berkelanjutan. Dengan demikian, Februari 2026 bukan hanya dilihat sebagai bulan pencairan gaji rutin, tetapi juga sebagai simbol harapan akan perubahan yang lebih baik. Jika kebijakan ekonomi berjalan sesuai rencana, maka peluang untuk merealisasikan kenaikan gaji dan rapel akan semakin terbuka. Sebagai penutup bagian lanjutan ini, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai rapel kenaikan gaji ASN dan pensiunan tidak bisa dilepaskan dari gambaran besar pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas, kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya adalah satu kesatuan yang saling mendukung. Para ASN dan pensiunan diharapkan tetap mengikuti perkembangan informasi resmi, menjaga ketenangan, dan mengelola keuangan dengan bijak. Harapan tetap ada, dan arah kebijakan menunjukkan upaya menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.